Di salah satu wilayah pegunungan terluas di Tiongkok, para insinyur menghadapi rintangan yang tampaknya tak teratasi. Sebuah gunung utuh menghalangi jalan raya dan salah satu jembatan paling ekstrim di planet ini. Solusinya bukanlah dengan memutar atau mengebornya, melainkan membelahnya menjadi dua. Guizhou bukanlah provinsi yang mudah untuk proyek rekayasa. Lanskapnya didominasi oleh topografi karst, jenis medan yang terbentuk selama jutaan tahun oleh aksi air pada batuan yang larut, terutama batu kapur. Dari kejauhan, pegunungan ini mungkin tampak kokoh dan tak berubah. Namun dari dalam, seringkali sangat berbeda. Rongga, retakan, saluran bawah tanah, gua tersembunyi, dan lapisan yang terkikis yang membuat setiap proyek menjadi negosiasi terus-menerus dengan geologi. Selama berabad-abad, geografi yang sama ini membentuk kehidupan penduduknya. Jalan disesuaikan dengan lereng, desa-desa dipisahkan oleh ngarai dan sungai, alih memfasilitasi pergerakan, bertindak sebagai penghalang. Rute yang tampaknya sederhana dapat membutuhkan penurunan yang berbahaya, pendakian yang melelahkan, dan jalan memutar yang panjang. Pengangkutan barang, obat-obatan, peralatan, atau bahan-bahan dasar bergantung pada jalur sempit yang rentan terhadap unsur-unsur alam. Proyek jembatan Huajiang dirancang dalam kerangka ini. Tujuannya adalah untuk menyeberangi ngarai raksasa yang diukir oleh Sungai Beipan, jurang yang begitu dalam sehingga mendapat julukan yang berkaitan dengan retakan di bumi. Jembatan ini dimaksudkan untuk mempersingkat perjalanan secara drastis yang sebelumnya membutuhkan jalan pegunungan yang panjang. Alih-alih menuruni tikungan yang tak berujung dan mendaki kembali lereng yang berlawanan, kendaraan akan menyeberangi jurang dalam hitungan menit. Merancang jembatan yang panjang saja tidak cukup. Jembatan itu harus dibangun di area yang sulit dijangkau oleh mesin berat, di mana angin bertiup kencang, kabut mengurangi jarak pandang, tanah tidak selalu stabil seperti yang terlihat, dan setiap meter batuan harus dipelajari sebelum beban apapun dapat diletakkan di atasnya. Kesulitan pertama adalah logistik. Untuk membangun jembatan sepanjang hampir 3 km di lokasi seperti itu, diperlukan pengangkutan baja, semen, mesin, kabel, derek, generator, bahan peledak terkontrol, sensor, dan personel khusus. Namun, banyak jalan yang ada tidak dilengkapi untuk menangani truk berat. Proyek ini membutuhkan jalan sementara, platform darurat, jalan akses yang digali di lereng bukit, dan solusi transportasi yang disesuaikan dengan medan yang tidak memberikan ruang untuk kesalahan. Yang menambah kompleksitas adalah iklim. Di ngarai yang dalam, angin tidak berperilaku seperti di dataran. Arus angin berakselerasi saat melewati dinding batu, berubah arah dengan cepat, dan dapat menghasilkan turbulensi yang berbahaya bagi derek, kabel, gantung, dan platform yang ditinggikan. Kelembapan juga berkontribusi pada terbentuknya kabut. Hujan memengaruhi stabilitas lereng dan jalan. Pekerjaan tidak dapat berjalan sesuai jadwal, melainkan sesuai dengan protokol keselamatan. Ide logis pertama adalah menggunakan batuan yang ada sebagai penyangga. Dalam konstruksi pegunungan, formasi batuan dapat menjadi sekutu jika stabil, padat, dan kuat. Batuan yang kokoh memungkinkan untuk penjangkaran, penggalian terowongan, penyangga fondasi, dan penyerapan beban. Namun di Guizhou, penampilan bisa menipu. Permukaannya menampilkan dinding yang megah, tetapi bagian dalamnya ditandai oleh karst. Karst terbentuk ketika air, yang sedikit asam karena karbon dioksida terlarut, menembus batu kapur dan perlahan-lahan melarutkannya. Proses ini memakan waktu ribuan atau jutaan tahun. Hasilnya adalah dunia bawah tanah yang penuh dengan rongga, saluran, gua, sungai bawah tanah, dan area yang melemah. Dari luar, gunung dapat tampak seperti blok padat. Saat mengebornya, mata bor mungkin pertama kali menemukan batuan padat, kemudian rongga, kemudian lapisan yang retak, dan lebih jauh ke bawah, zona padat lainnya. Untuk struktur yang digantung, ketidakpastian ini sangat penting. Penjangkaran jembatan tidak dapat bergantung pada batuan yang retak seperti kerak bumi. Ia harus menembus material yang mampu menahan gaya tarik yang sangat besar selama beberapa dekade. Jika kabel mentransmisikan gaya ke area yang melemah, hasilnya dapat berupa deformasi, retak, pergeseran, atau kegagalan progresif. Pada struktur bentang panjang, bahkan pergerakan kecil pada titik jangkar dapat menyebabkan tekanan berbahaya di seluruh sistem. Survei geologi mengungkapkan bahwa beberapa area tidak menawarkan stabilitas yang diperlukan. Pengeboran menemukan rongga pada kedalaman yang bervariasi. Ini berarti gunung tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai blok yang seragam.
Perlu untuk mengidentifikasi secara tepat lokasi batuan dasar, di mana lapisan lapuk dimulai, area mana yang dapat menahan beban, dan area mana yang harus dihindari. Alternatif kedua adalah mengubah rute. Secara permukaan, memindahkan jalan raya beberapa kilometer tampak lebih sederhana daripada memotong gunung. Namun dalam prakteknya, rute berkecepatan tinggi tidak dapat dengan mudah digambar melintasi medan yang ekstrim. Rute tersebut harus memperhatikan kemiringan maksimum, radius tikungan, zona stabilitas, koneksi dengan jalan lain, dan titik di mana terowongan, jembatan, atau viaduk dapat dibangun. Mengalihkan jalan terlalu jauh dapat memperpanjangnya, meningkatkan biaya, menimbulkan risiko baru, dan hanya memindahkan masalah ke gunung lain. Drone, survei topografi, dan studi lapangan menunjukkan bahwa area sekitarnya tidak menawarkan solusi yang mudah. Beberapa lereng terlalu curam, yang lain terkena tanah longsor. Yang lainnya lagi membutuhkan terowongan yang lebih panjang melalui formasi batuan yang kompleks. Seluruh medan tampaknya dirancang untuk menghalangi setiap jalan keluar. Opsi lain adalah membangun pilar dari dasar ngarai. Solusi ini digunakan di banyak jembatan layang, menaikkan penyangga dari bawah dan menempatkan dek di atasnya. Tetapi Ngarai Huajiang bukanlah lembah yang tenang. Sungai Beipan mengalir melalui daerah lereng curam, dan selama musim hujan, alirannya dapat berubah tiba-tiba. Pilar di dasar ngarai akan rentan terhadap banjir, erosi, benturan dari puing-puing yang terbawa air, dan longsoran batu dari dinding ngarai. Lebih jauh lagi, semakin tinggi pilar jembatan, semakin kompleks stabilitasnya. Struktur setinggi ratusan meter yang terkena angin, aktivitas seismik, dan erosi dasar membutuhkan fondasi yang luar biasa. Di ngarai aktif, di mana lereng dapat menyebabkan bebatuan dan sedimen longsor, opsi ini dapat menimbulkan lebih banyak risiko daripada solusi. Ada juga kemungkinan untuk menggali jaringan terowongan untuk menghindari jembatan utama. Tiongkok memiliki pengalaman luas dengan terowongan gunung, tetapi itu tidak berarti semua terowongan cocok. Terowongan panjang di medan kars dapat menghadapi air tanah, rongga, gas, zona yang mudah runtuh, dan perubahan resistensi yang tiba-tiba. Ini membutuhkan ventilasi, drainase, pelapis, sistem keselamatan, evakuasi, dan perawatan terus-menerus. Dalam beberapa kasus, hal itu layak dilakukan. Dalam kasus lain, biaya dan jangka waktu membuat alternatif tersebut tidak efisien. Perhitungan mengarah pada kesimpulan yang tidak menyenangkan. Jembatan tetap menjadi solusi terbaik, tetapi hanya jika hubungan antara struktur dan gunung yang menghalangi rutenya dapat diselesaikan. Disinilah titik kritis muncul. Ini bukan hanya masalah membuka jalan. Tujuannya adalah untuk memastikan geometri sistem jembatan gantung berfungsi dengan benar. Jembatan gantung membutuhkan kabel utamanya untuk mengikuti jalur yang tepat. Kabel-kabel ini menerima beban dek melalui penggantung vertikal dan mentransmisikan beban ke menara dan jangkar. Jika kabel tidak mencapai jangkar pada sudut yang tepat, gaya akan terdistribusi tidak merata. Jika jangkar terlalu tinggi, terlalu rendah, atau bergeser secara lateral, jembatan dapat mengalami puntiran, tegangan tidak seimbang, atau deformasi yang tidak diinginkan. Memotong gunung membutuhkan ketelitian, pengaturan urutan, dan pemantauan terus-menerus. Tujuannya adalah untuk menciptakan ngarai buatan dengan dinding yang paling stabil. Ngarai ini akan memungkinkan jalan untuk melewatinya dan memfasilitasi integrasi sistem penahan. Namun, gunung tersebut tidak boleh kehilangan integritas strukturalnya. Tantangannya adalah untuk menghilangkan sebagian batuan tanpa melemahkan keseluruhan struktur. Langkah pertama adalah survei detail terhadap massa batuan tersebut. Tim survei dan geologi perlu memahami bentuk eksternalnya, kemiringan lapisan, retakan yang terlihat, area limpasan, titik risiko, dan keberadaan rongga. Dalam konstruksi modern, informasi ini tidak hanya diperoleh dari peta lama. Pemindai laser, drone, pengeboran, sensor, model medan digital, dan analisis struktural digunakan. Setiap data menjadi masukan untuk simulasi yang lebih komprehensif. Selanjutnya, garis pemotongan ditentukan. Garis ini tidak boleh sembarangan. Garis tersebut harus memperhatikan keselarasan jalan, arah tegangan, stabilitas lereng, drainase air, dan ruang yang dibutuhkan untuk mesin dan peralatan keselamatan. Dinding yang terlalu curam mungkin menghemat penggalian, tetapi meningkatkan risiko longsoran batu. Dinding yang lebih curam bisa lebih stabil, tetapi membutuhkan pengangkatan material yang lebih banyak dan mengganggu area yang lebih luas. Solusinya bergantung pada keseimbangan antara stabilitas, biaya, waktu, dan fungsi struktural. Penggalian dilakukan secara bertahap. Pertama, lubang bor dibor dengan pola yang telah dihitung dengan cermat. Tidak semua lubang memiliki tujuan yang sama.
Beberapa menandai garis besar pemotongan di masa mendatang. Yang lain memecah material inti. Yang lainnya lagi memungkinkan kontrol atas arah di mana batuan akan pecah. Teknik ini dikenal sebagai peledakan terkontrol atau peledakan kontur. Tujuannya adalah untuk memecah batuan di tempat yang diperlukan dan melindunginya di tempat yang harus tetap utuh. Alih-alih ledakan besar-besaran, muatan terukur dan urutan waktu digunakan. Energi dilepaskan secara bertahap. Ini mengurangi getaran, membatasi kerusakan pada batuan yang tersisa, dan mencegah gunung berperilaku seperti objek yang tak terkendali dan rusak. Di beberapa daerah, metode mekanis, palu hidrolik, gergaji, bor, atau bahan pengembang dapat digunakan, tergantung pada jenis batuan dan sensitivitas lingkungan sekitarnya. Setelah setiap tahap, mesin berat masuk, ekskavator, loader, dan truk menyingkirkan material yang lepas. Kemudian dinding diperiksa. Spesialis mencari retakan terbuka, blok yang tidak stabil, area lembab, perubahan warna, atau tanda-tanda kelemahan apapun. Di lereng yang tinggi, pekerjaan inspeksi mungkin memerlukan peralatan akses vertikal, tali, platform, dan operator khusus. Permukaan yang baru dipotong tidak pernah dibiarkan begitu saja. Permukaan tersebut harus distabilkan. Jangkar batuan, baut, jaring kawat, beton semprot, parit drainase, penghalang dinamis, dan sensor gerak digunakan untuk tujuan ini. Baut menembus blok yang retak dan menambatkannya ke lapisan yang lebih stabil. Jaring penahan menahan longsoran batu kecil. Beton semprot melindungi permukaan yang mudah terkikis. Drainase mencegah air menumpuk di celah-celah dan meningkatkan tekanan internal. Air adalah salah satu musuh paling diam dari struktur-struktur ini. Di pegunungan karst, air dapat muncul melalui rembesan yang tak terduga. Jika air menembus retakan dan kemudian mengubah tekanan, ia dapat melemahkan batuan. Jika membawa partikel halus, ia dapat mengikis area internal. Jika mengalir di belakang lereng, ia dapat mengurangi stabilitasnya. Oleh karena itu, pemotongan bukan hanya operasi ekstraksi. Ini juga merupakan operasi pengendalian hidrolik. Keamanan struktural proyek bergantung pada pengetahuan apakah gunung tersebut bergerak. Untuk tujuan ini, instrumen pemantauan dipasang. Inclinometer, extensometer, stasiun survei, sensor getaran, dan sistem pembacaan berkelanjutan memungkinkan deteksi pergeseran kecil. Dalam proyek konstruksi tipikal, beberapa milimeter mungkin tampak tidak signifikan. Pada lereng setinggi ratusan meter, milimeter tersebut dapat menjadi peringatan dini akan masalah besar. Gambaran akhir dari pemotongan mungkin menunjukkan kekuatan brutal, tetapi realitas teknisnya lebih rumit. Gunung tersebut dibuka dengan logika yang mirip dengan seorang ahli bedah yang mengangkat jaringan tanpa merusak organ vital. Setiap meter yang digali mengubah distribusi tegangan internal. Setiap blok yang diangkat memerlukan pengecekan bahwa sisanya tetap stabil. Setiap hujan, setiap getaran, dan setiap perubahan suhu dapat mengubah perilaku batuan tersebut. Alasan terpenting terbelahnya gunung itu bukanlah di permukaan, tetapi pada arah gaya yang bekerja. Sebuah jembatan gantung tampak ditopang oleh dua menara dan serangkaian kabel yang elegan. Tetapi gambaran itu menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks. Dek jembatan menekan ke bawah. Gantungan jembatan mentransmisikan beban itu ke kabel utama. Kabel mengubah sebagian beban itu menjadi tegangan horizontal dan membawanya ke jangkar. Di sana, tanah harus menahan gaya raksasa yang mencoba menariknya ke arah tengah jembatan. Pada jembatan sebesar ini, jangkar sama pentingnya dengan menara. Jangkar dapat terdiri dari blok beton besar yang terkubur atau tertanam di dalam batuan. Fungsinya adalah untuk mencegah kabel bergeser. Untuk mencapai hal ini, jangkar memanfaatkan beratnya sendiri, gesekan, geometri, dan daya tahan massa batuan. Jika jangkar gagal, jembatan kehilangan keseimbangan dasarnya. Gunung yang menghalangi rute tersebut menghadirkan sebuah kontradiksi. Di satu sisi, gunung itu memiliki massa yang cukup untuk berfungsi sebagai penopang. Di sisi lain, bentuk luarnya tidak memungkinkan penempatan kabel yang tepat atau blok penahan di lokasi yang benar. Seolah-olah memiliki potongan besar dan kuat, tetapi tidak pas dengan mekanisme yang ada. Dengan membuat retakan buatan, para insinyur mampu memodifikasi geometri tersebut. Potongan tersebut memungkinkan jalur yang lebih langsung untuk jalan dan elemen struktural. Hal ini juga mempermudah akses ke zona internal batuan yang lebih padat, yang kurang terpengaruh oleh pelapukan permukaan. Di banyak pegunungan, lapisan luarnya retak akibat siklus kelembapan, suhu, akar, erosi, dan pergerakan purba. Lebih dalam, dapat ditemukan material yang lebih padat. Perbedaan antara penjangkaran permukaan dan penjangkaran dalam sangat penting. Lereng permukaan mungkin tampak keras, tetapi jika retak parah, tekanan pada kabel dapat menggeser balok atau membuka retakan yang sudah ada.
Sebaliknya, penjangkaran dalam dapat mentransmisikan beban ke volume batuan yang lebih besar dan kokoh. Hal ini tidak bergantung pada lapisan luar, melainkan pada massa internal batuan. Retakan buatan juga membantu mengendalikan kontinuitas penataan. Jalan raya berkecepatan tinggi membutuhkan gradien yang wajar dan tikungan yang lebar. Truk tidak dapat mengatasi perubahan kemiringan yang tiba-tiba setelah keluar dari jembatan gantung. Jika jalan menanjak terlalu tinggi, jalan menjadi tidak efisien. Jika jalan menurun terlalu rendah, risikonya meningkat. Jika jalan berbelok tajam, kecepatan dan keselamatan akan berkurang. Gunung tersebut berada pada titik di mana jalan harus mempertahankan transisi yang mulus. Di medan yang kurang ekstrim, potongan yang lebih kecil, terowongan pendek, atau tikungan akan dirancang. Di Huajiang, skala ngarai dan posisi jembatan memperbesar setiap keputusan. Perubahan kecil pada penataan dapat menggeser seluruh jalur pendekatan. Pergeseran jalur pendekatan dapat mengubah titik jangkar. Perubahan pada penjangkaran dapat mengubah tegangan kabel. Perubahan tegangan dapat memengaruhi perilaku dek dalam kondisi angin. Angin menambah kompleksitas. Jembatan panjang yang membentang di ngarai yang dalam harus dirancang untuk menghindari osilasi berbahaya. Sejarah teknik mencatat contoh-contoh di mana angin menyebabkan getaran destruktif pada jembatan yang kurang beradaptasi dengan fenomena aerodinamis. Dek jembatan modern dirancang untuk memungkinkan aliran udara, mengurangi turbulensi, dan mencegah resonansi. Di Huajiang, potongan gunung juga dapat memengaruhi bagaimana pendekatan tersebut terintegrasi dengan arus ngarai. Gunung tidak hanya menghalangi angin, gunung juga menyalurkannya. Dinding cembung dapat menghasilkan pusaran, percepatan lokal, atau area turbulensi. Bukaan buatan memodifikasi aliran udara. Meskipun desain aerodinamis utama bergantung pada dek dan struktur baja, lingkungan sekitarnya juga penting. Transisi antara jalan, potongan gunung, dan jembatan harus menghindari perubahan mendadak yang meningkatkan paparan angin silang atau menciptakan area tekanan yang tidak teratur. Ditambah lagi dengan risiko seismik. Di daerah pegunungan, gempa bumi memengaruhi lebih dari sekadar bangunan. Gempa bumi dapat memicu tanah longsor, mengubah bentuk lereng, membuka retakan, dan mengubah stabilitas lereng bukit. Jangkar dangkal di batuan lapuk akan lebih rentan jika gempa bumi mengguncang massa batuan tersebut. Jangkar dalam, yang tertanam di batuan yang lebih kokoh dan dirancang dengan margin keamanan, menawarkan ketahanan yang lebih besar. Ketika gunung itu akhirnya dibuka, proyek tersebut masih jauh dari selesai. Penggalian telah menciptakan ruang yang diperlukan, tetapi tugas utama tetap ada, mendirikan struktur yang digantung di atas salah satu ngarai terdalam di dunia. Tantangannya bukan lagi hanya melintasi bebatuan. Sekarang, baja harus direntangkan melintasi jurang. Jembatan seperti Huajiang tidak dibangun dari bawah ke atas, seperti jalan layang konvensional. Kedalaman ngarai membuat penggunaan penyangga perantara menjadi tidak praktis. Solusinya adalah menggantung dek dari kabel utama, yang mampu membentang jarak yang sangat jauh antar menara. Pilihan ini memungkinkan penyeberangan jurang tanpa mengisi ngarai dengan pilar, tetapi memusatkan tantangan pada beberapa elemen penting: menara, kabel, jangkar, dan dek baja. Menara berfungsi sebagai penyangga vertikal yang masif. Menara tersebut mengangkat kabel ke ketinggian yang diperlukan sehingga membentuk lengkungan yang kuat. Lengkungan ini bukan sekadar hiasan. Ini adalah bentuk alami yang diambil kabel di bawah beban. Geometri lengkungan ini mendistribusikan gaya, menyerap berat, dan mentransmisikan tegangan ke ujungnya. Oleh karena itu, setiap sentimeter dari sistem harus dihitung secara tepat. Dalam proyek konstruksi di pegunungan, mendirikan menara saja sudah merupakan pekerjaan yang sangat berat. Fondasi harus bertumpu pada batuan yang stabil. Derek harus beroperasi di platform yang terbatas. Angin menentukan pergerakan. Kabut dapat menghentikan manuver. Setiap potongan baja atau beton harus mencapai area di mana jalan sebelumnya hampir tidak ada. Medan tersebut mengharuskan pembangunan infrastruktur yang memungkinkan pembangunan struktur akhir. Pemasangan kabel merupakan salah satu fase yang paling rumit. Sebelum kabel utama dipasang, kabel pemandu yang lebih ringan direntangkan terlebih dahulu. Kabel-kabel awal ini melintasi ngarai dan memungkinkan pemasangan sistem transportasi sementara. Kemudian, kawat baja dibundel bersama untuk membentuk kabel-kabel besar yang dirancang untuk menahan tegangan ribuan ton. Proses ini membutuhkan pemantauan terus-menerus karena perbedaan panjang, suhu, atau tegangan dapat mengganggu keseimbangan. Suhu lebih penting daripada yang terlihat. Baja memuai karena panas dan menyusut karena dingin. Pada jembatan yang panjang, variasi ini dapat menghasilkan perbedaan beberapa sentimeter atau bahkan lebih. Selama perakitan, para insinyur harus menyesuaikan posisi kabel dan segmen dengan mempertimbangkan suhu lingkungan, waktu, angin, dan beban sementara pada peralatan. Jembatan tidak berperilaku seperti benda kaku. Jembatan bergerak, bernapas, dan berubah saat dibangun. Selanjutnya,
adalah dek, platform tempat kendaraan akan melintas. Pada jembatan bentang panjang, biasanya dibentuk dengan segmen logam yang diproduksi di bengkel dan dirakit satu persatu. Setiap segmen diangkut ke posisinya dan diamankan ke segmen sebelumnya. Struktur tersebut tumbuh dari ujung atau dari titik tertentu, meluas di atas ruang kosong seperti garis baja yang menggantung. Ketelitian sangat penting. Jika bahkan satu segmen sedikit tidak sejajar, kesalahan dapat menumpuk. Jika angin menggerakkan bagian tersebut selama pengangkatan, manuver menjadi berbahaya. Jika kondisi berubah tiba-tiba, pekerjaan harus dihentikan. Di ngarai yang dalam, sebuah bagian yang beratnya puluhan ton, digantung oleh derek atau kabel, tidak memberi ruang untuk improvisasi. Dek jembatan juga harus tahan terhadap angin. Itulah mengapa hanya membuatnya kuat saja tidak cukup. Jembatan harus memiliki bentuk aerodinamis. Gaya angin tidak hanya bekerja dengan mendorong ke samping. Angin dapat menghasilkan getaran vertikal, puntiran, dan osilasi. Desain yang tepat memungkinkan udara untuk melewati atau mengelilingi struktur tanpa menghasilkan gerakan berbahaya. Dalam beberapa kasus, deflektor, bukaan, kekakuan torsi, dan sistem pemantauan ditambahkan untuk mempelajari perilaku sebenarnya. Jembatan Huajiang dibangun di lingkungan di mana ketinggian memperkuat persepsi resiko. Di bawah dek, bukan hanya ada jurang beberapa meter, tetapi jurang yang melebihi skala banyak gedung pencakar langit. Para pekerja bekerja dengan menggunakan sabuk pengaman, platform, protokol ketat, dan peralatan khusus. Namun, bahkan dengan semua teknologi yang tersedia, pembangunan jembatan seperti itu masih bergantung pada disiplin manusia yang luar biasa. Penebangan gunung juga berperan dalam fase ini. Dengan membuka koridor, koneksi antara jembatan dan jalan raya menjadi lebih mudah. Akses tidak lagi berupa jalur yang dipaksakan di sepanjang lereng yang sulit. Akses menjadi transisi yang lebih langsung antara dek jembatan yang digantung dan tanah yang kokoh. Kontinuitas ini sangat penting untuk mencegah struktur tersebut berakhir sebagai jembatan monumental yang terhubung dengan jalan yang bermasalah. Banyak gunung tidak sepadat kelihatannya. Imajinasi kita sering membayangkan gunung sebagai massa yang padat, benteng batu yang hanya berubah karena gempa bumi atau erosi yang terlihat. Tetapi di daerah karst, bagian dalamnya dapat menyerupai labirin. Karst terbentuk dari reaksi lambat antara air dan batuan. Hujan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan tanah, membentuk larutan yang sedikit asam. Saat air ini meresap melalui retakan di batu kapur, ia melarutkan sejumlah kecil mineral. Awalnya, prosesnya hampir tidak terlihat. Seiring waktu, retakan melebar. Kemudian retakan tersebut menjadi saluran. Selanjutnya, retakan tersebut dapat membentuk gua, lubang runtuhan, dolina, dan sungai bawah tanah. Hasilnya adalah medan dengan sifat ganda. Di permukaan, terdapat gunung, puncak, dan dinding. Di bawah permukaan, terdapat cekungan, saluran, dan rongga. Untuk konstruksi, dualitas ini bisa berbahaya. Tiang pancang, terowongan, atau jangkar dapat menemukan rongga yang tidak terduga tepat di tempat yang seharusnya menjadi penyangga. Jalan dapat ambles jika tanah di bawahnya runtuh. Lereng bukit dapat menjadi tidak stabil jika air mengubah tekanan internal. Gizhou memiliki salah satu bentang alam karst paling mengesankan di dunia. Karakteristik yang sama ini menarik wisatawan karena pemandangan, gua, dan ngarainya, tetapi juga mempersulit setiap proyek infrastruktur. Di sana, para insinyur tidak hanya berurusan dengan gunung biasa. Mereka berurusan dengan gunung yang mungkin menyembunyikan gunung lain di bawah permukaannya, yang penuh dengan rongga dan kelemahan. Kondisi ini memicu cerita, takhayul, dan teori-teori aneh. Di banyak budaya, pegunungan dengan gua dalam telah dikaitkan dengan roh, monster, pintu masuk ke dunia bawah, atau peradaban tersembunyi. Pikiran manusia cenderung mengubah hal yang tidak diketahui menjadi misteri. Ketika bor tiba-tiba jatuh ke dalam jurang, ketika sungai menghilang di bawah tanah, atau ketika lereng bukit runtuh tanpa peringatan, lanskap tampaknya berperilaku seolah-olah memiliki kemauan sendiri. Penjelasan sebenarnya adalah geologis, bukan supranatural. Tetapi itu tidak membuatnya kurang meresahkan. Gunung karst adalah struktur hidup dalam arti fisik. Air terus bersirkulasi, batuan terus larut, retakan terus berkembang. Hujan lebat dapat mengubah perilaku sistem bawah tanah. Saluran yang tersumbat dapat meningkatkan tekanan. Jurang dapat runtuh. Lereng dapat runtuh karena penyebab yang dimulai jauh sebelum pekerjaan konstruksi tiba di lokasi. Itulah mengapa teknik modern menggunakan alat yang semakin canggih untuk mengintip ke dalam batuan. Pengeboran lubang bor menembus tanah. Geofisika mendeteksi kontras di bawah permukaan. Radar, tomografi resistivitas listrik, dan metode lainnya memungkinkan kita untuk menyimpulkan zona berongga atau jenuh. Model digital mengintegrasikan data yang tersebar untuk mengurangi ketidakpastian.
Meskipun demikian, lapisan bawah permukaan tidak pernah sepenuhnya terungkap. Dalam kasus jembatan dan gunung yang dipotong, ketidakpastian ini memaksa pengabaian solusi sederhana. Proyek ini tidak dapat hanya mengandalkan penampilan batuan. Proyek ini harus menemukan area yang tahan, menghindari rongga, menstabilkan lereng, dan merancang jangkar yang dalam. Gunung itu dipotong bukan karena lemah secara keseluruhan, tetapi karena bentuk dan struktur internalnya tidak memungkinkan untuk digunakan sebagaimana adanya. Detail ini mengubah interpretasi proyek tersebut. Ini bukanlah pertarungan antara manusia dan alam, melainkan adaptasi ekstrim terhadap lingkungan yang kompleks. Gunung itu bukanlah musuh mitos. Ia adalah sistem geologi dengan aturannya sendiri. Teknik harus mempelajari aturan-aturan tersebut, mengukurnya, dan kemudian melakukan intervensi dengan presisi yang cukup untuk menghindari bencana. Misterinya, kemudian, bukanlah pada kekuatan tersembunyi yang melindungi gunung. Ia terletak pada kontradiksi sebuah batu yang tampak abadi dan, pada saat yang sama, dapat berlubang-lubang. Ia terletak pada lanskap yang tampak statis, namun perlahan-lahan diubah oleh aksi air yang tak terlihat. Ia terletak pada kemampuan manusia untuk membaca tanda-tanda tersebut dan menerjemahkannya menjadi struktur fungsional. Makna utama proyek ini terletak pada transformasi teritorialnya. Jalan raya dan jembatan sebesar ini mengubah cara suatu wilayah berhubungan dengan dirinya sendiri dan dengan seluruh negara. Sebelum adanya koneksi langsung, perjalanan di daerah pegunungan bergantung pada jalan yang lambat. Waktu tempuh tidak hanya diukur dalam kilometer, tetapi juga dalam kemiringan, tikungan, cuaca, dan risiko. Perjalanan singkat pun bisa menghabiskan sepanjang pagi. Sebuah truk dapat menggunakan lebih banyak bahan bakar saat menanjak dan menuruni gunung daripada saat bergerak maju. Sebuah ambulans bisa memakan waktu terlalu lama. Seorang petani dapat kehilangan daya saing karena produknya tiba terlambat atau dengan harga tinggi di pasar. Ketika infrastruktur secara radikal mengurangi waktu perjalanan, perubahan tersebut menyebar keluar. Biaya logistik menurun, produk beredar lebih mudah, pekerja mendapatkan akses ke lebih banyak peluang, layanan tiba dengan lebih cepat. Perusahaan dapat mempertimbangkan area yang sebelumnya diabaikan. Pariwisata menjadi layak bagi pengunjung yang sebelumnya tidak mau melakukan perjalanan panjang dan sulit. Di Guizhou, jembatan-jembatan besar juga memiliki nilai strategis. Provinsi ini telah berubah dari yang dikenal karena keterpencilannya di pegunungan menjadi contoh rekayasa ketinggian. Ngarai-ngarainya, yang dulunya dianggap sebagai penghalang, telah diubah menjadi lokasi untuk rekor dunia, rute wisata, dan kegiatan ekonomi baru. Jembatan Huajiang adalah bagian dari transformasi ini. Proyek ini juga menggabungkan pariwisata berbasis pengalaman. Jembatan setinggi itu tidak hanya mengangkut kendaraan. Jembatan ini menarik pengunjung yang ingin mengamati jurang dari platform kaca, lift panorama, atau dek observasi. Rasa pusing menjadi daya tarik wisata. Jurang yang dulunya menghambat kehidupan sehari-hari kini menghasilkan aktivitas ekonomi. Transformasi ini memiliki dimensi ambivalen. Di satu sisi, ia meningkatkan konektivitas dan dapat merevitalisasi komunitas terpencil. Di sisi lain, ia menimbulkan tekanan pariwisata, perubahan lanskap, biaya pemeliharaan, dan perdebatan tentang dampak lingkungan. Tidak ada proyek infrastruktur besar yang netral. Proyek tersebut selalu mengatur ulang wilayah. Proyek tersebut selalu menguntungkan beberapa aktivitas, menggusur aktivitas lain, dan memaksa pengelolaan konsekuensinya. Pemotongan gunung melambangkan ketegangan ini. Ini adalah gambaran kemajuan teknologi, tetapi juga intervensi mendalam terhadap alam. Pertanyaannya bukan hanya apakah hal itu dapat dilakukan. Pertanyaan yang lebih kompleks adalah kapan hal itu masuk akal untuk dilakukan. Dalam kasus ini, jawabannya didasarkan pada kebutuhan untuk menghubungkan wilayah yang sulit, kelayakan teknis jembatan, dan ketidakmungkinan untuk menyelesaikan rute melalui pilihan yang lebih konvensional. Rekayasa kontemporer beroperasi dalam keseimbangan ini. Umat manusia membutuhkan jalan, energi, air, transportasi, dan komunikasi. Tetapi setiap solusi harus berdampingan dengan batasan geologis, lingkungan, dan sosial. Memotong gunung mungkin tampak berlebihan jika dilihat secara terpisah. Dalam sistem yang lengkap, itu adalah respons terhadap masalah konektivitas di wilayah terpencil. Gunung yang terbelah itu juga menjadi sebuah pesan. Hal ini menunjukkan sejauh mana Tiongkok bersedia memodifikasi lanskap yang kompleks untuk mengintegrasikan berbagai wilayah dan mempertahankan jaringan infrastrukturnya. Hanya dalam beberapa dekade, negara ini telah membangun sejumlah besar jalan raya, jalur kereta api, jembatan, dan terowongan. Kecepatan yang pesat ini telah menghasilkan karya yang dikagumi di seluruh dunia, tetapi juga memicu perdebatan tentang biaya, utang, dampak teritorial, dan pemeliharaan jangka panjang. Dalam kasus Huajiang, citra publik cenderung berfokus pada hal-hal yang spektakuler.
jembatan yang menjulang tinggi, ngarai, gunung yang terbuka. Tetapi bagi masyarakat di sekitarnya, perubahan yang paling signifikan adalah hal yang lebih sederhana. Perjalanan yang sebelumnya bergantung pada jalan yang sulit menjadi langsung. Daerah terpencil menjadi lebih dekat dengan bagian negara lainnya. Peta mental wilayah tersebut berubah. Pegunungan tidak lagi menghilang. Pegunungan masih ada, mendominasi lanskap. Tetapi pegunungan tidak lagi menimbulkan tingkat isolasi yang sama. Jalan tersebut tidak menghapus geografi. Jalan tersebut melintasinya, memotongnya, melampauinya, dan menafsirkannya kembali. Itulah kekuatan sejati dari proyek ini. Ini bukan tentang menyangkal keberadaan gunung, tetapi tentang mengubah hubungan manusia dengan gunung tersebut.